Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gadget Indo Raya Pun, di mana kali ini kita akan membahas salah satu produk terbaru dari Realme, yaitu Realme Note 50. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembahasan, teman-teman bisa bantu klik tombol like dan subscribe ya. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kita yang selanjutnya. Nah, di hadapan kita kali ini ada series Note 50. Lebih tepatnya Realme Note 50 yang untuk ini tuh merupakan hal yang lumayan segar ya dari Realme, dimana series Note di tahun kemarin tuh kayaknya jarang sih atau hampir gak ada ya Realme mengeluarkan series Note. Dan sekarang tuh mereka mengeluarkan series Note 50, dimana kita tahu untuk series Note tuh biasanya digunakan untuk HP-HP kelas mid-range. Dan untuk Realme Note 50 ini di pasaran tuh seharga 1,2 jutaan kalau nggak salah. Itu sangat murah sekali. Tapi bagaimana dengan speknya ya, kita belum tahu, makanya akan kita bahas di video kali ini. Pertama kita lihat di packagingnya. Di sini Realme tampil dengan sangat simpel, yaitu hanya dengan nama dari series terbarunya itu Note 50 di bagian depan dengan packaging warna kuning khas Realme. Di bagian samping ada logo Realme. Di samping kirinya ada tipenya. Nah, di bagian belakang tuh di sini kita mendapatkan warna hitam malam dengan varian RAM 464 GB. Lalu di sini ada point sellingnya, yaitu untuk diagonal layarnya tuh kita mendapatkan 6,74 inci ya. Dan bisa dilihat di sini ada keterangan ultra slim, dimana kita tuh bisa diketahui untuk produk Realme Note 50 diameternya tuh hanya sampai 7,99 mm dengan chipset 8 core dan kamera 13 megapiksel AI kamera. Tanpa basa-basi langsung kita buka aja apa saja isi packagingnya yang ada di dalam. Kita tata dulu ya. Ini. Nah, ini menampakkan apa saja yang ada di dalam dashboardnya. Pertama kita bisa ketahui kita mendapatkan silikon case-nya ya, hitam-hitam bening transparan. Ada kabel data yang sudah pasti Type C. Ada batok kepala charger di sini. Ini penampakan dari satu unit Realme Note 50-nya. Ya, ini buku-buku panduan. Terus di sini ada SIM ejectornya ya. Bisa dilihat sendiri ada SIM ejector. Nah, sudah tidak ada yang lain, hanya itu saja. Jadi tanpa basa-basi langsung kita lihat penampakan dari HP-nya sendiri seperti apa. Di bagian depan dulu ya. Di bagian depan tuh ini sangat kompak sekali ke tangan saya. Ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya tuh dengan kamera modulnya tuh khas dengan tampilan handphone zaman sekarang ya. Seperti boba yang tapi ini kameranya tuh cuman dua, yaitu bagian sini ini kamera utama, kamera AI, lalu ini flashnya. Nah, untuk di bagian desainnya sendiri tuh ya, di bagian atas sini seperti kayak glossy gitu, lalu di bagian bawah ini seperti Gaussian blurring gitu ya, yang untuk apa itu bekas-bekas sidik jari itu tuh tidak membekas di kita, tapi di bagian atas ini glossy gitu, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, di bagian bawah ini kayak Gaussian blurring gitu, blur dan teksturnya sangat rapi. Ini masih plastik tapi finishingnya sangat rapi, karena di bagian sampingnya tuh ini masih sama kayak bagian bawahnya sih, jadi enak. Ini kita ada tombol power dan volume di bagian samping kanan. Di bagian bawah kita mendapatkan colokan charger, speaker, dan juga audio jack. Ya, itu saja. Di bagian samping ada SIM card
slotnya ya. Coba kita lihat, kita mendapatkan tipe triple slot atau hybrid di sini. Mesin ejektornya gede banget, asli nyaman banget coy buat ngeluarin ini, buat nusuk. Kita mendapatkan triple slot di sini ya teman-teman. Kita mendapatkan triple slot, dimana tadi itu kalau nggak salah kita mendapatkan varian 4/64 GB ya. Masih terbantu karena kita mendapatkan triple slot di sini, dimana bisa mendapatkan dual SIM dan juga ditambah 1 micro SD. Jadi sangat enak. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam sistemnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam sistemnya. Ini tampilan awal dari Realme Note 50. Untuk UI tidak ada masalah, ciri khas Realme sekali. Tapi yang perlu ini ya, di awal tuh langsung apa sih, kayak mata saya itu tertuju ke ini sih, kecerahan dari tingkat warna layarnya itu. Padahal layarnya tuh layar biasa, tapi entah kenapa warna itu sangat cerah sekali, sangat enak, bukan kayak berlebihan enggak, tapi mantap sih gitu untuk komposisi warnanya. Dan juga untuk refresh rate-nya sangat enak sih kataku. Nah, kita lihat lebih lengkap sistemnya di mana. Nah, ini untuk sistemnya, di mana masih menggunakan Android 13 ya. Android 13 dengan Realme UI version juga Android 13, RAM 4GB. Apakah extend ya, ada fitur extend RAM-nya up to 4GB, berarti RAM-nya itu up to 8GB teman-teman. Nah, bisa ditambah dengan micro SD juga. Ini kurang lebih seperti itu. Harusnya emang beberapa handphone zaman modern sih udah pasti ada fitur expand RAM gitu ya. Refresh rate-nya tuh ada sampai auto tuh bisa sampai 90 Hz. Makanya tadi itu lumayan smooth sih di awal-awal. Coba sekarang kita tes speakernya. Untuk sound sih menurut saya untuk di harganya ya, di kelas harganya itu udah termasuk lumayan sih. Emang bassnya tuh tidak seberapa, tidak terlalu banget kerasanya, tapi dengan harganya juga, dengan harga pasar segitu, untuk volume ya, tingkat kejelasan tuh sangat-sangat bagus sekali. Tidak cempreng ya barusannya, entah kalau di speaker kamera tuh gimana, cuman kalau di secara saya tuh nggak cempreng, itu lebih ke jelas aja sih untuk suaranya. Untuk volume juga keras, kencang. Jadi overall untuk speaker sih sesuai lah dengan harganya. Lalu selanjutnya ke kamera ya.
kameranya tuh tadi 13 megapiksel kan. Ini untuk kamera sendiri juga lumayan bagus sih untuk video. Untuk video tuh kita mendapatkan 1080 pixel 30 fps, 720 pixel 30 fps, dan 480 pixel 30 fps ya. Untuk kualitas video sih masih lumayan jernih sih menurut saya. Untuk shakingnya tuh tidak terlalu berasa banget ya. Tidak terlalu berasa banget ya. Tidak terlalu berasa banget ya. Untuk hasil video malah bagus menurut saya sih. Bisa dilihat bahkan juga hasil videonya itu sangat stabil meskipun di dalam ruangan sih, tapi kurang lebih untuk di luar ruangan kira-kira seperti itu. Dan speakernya juga masih lumayan ya. Kemungkinan itu saja sih dari video reviewnya. Kesimpulannya, dengan harga 1,2 jutaan tuh kita sudah mendapatkan lebih dari cukup ya di Realme Note 50 ini, dimana untuk desain sudah kelas-kelas handphone zaman sekarang. Bagus sih, ini kayak series Poco yang terbaru sih untuk seriesnya sendiri. Tapi ini dengan budget yang 1,2 jutaan kita bisa mendapatkan HP dengan desain yang modern. Untuk segi chipset ya standar seperti di kelasnya lah ya. Kamera bagus, speaker lumayan, layar bagus, tingkat kecerahan menurut saya itu yang sangat menonjol di HP ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang target pasarnya sih untuk para ini ya, yang lebih kasual ya, lebih kasual tuh untuk keseharian di handphonenya tuh nggak terlalu banyak, tapi ya paling sosmed, scrolling sosmed atau scrolling berita tiap harinya, atau pekerja mungkin yang tidak terlalu banyak aktivitas di HP ya. Oh iya, perlu ditekankan tadi baca di websitenya sih ya, di beberapa website tuh kalau handphone ini tuh sudah memiliki ketahanan terhadap percikan air. Ini harga 1,2 jutaan memiliki fitur tahan terhadap percikan air, itu sudah sangat worth it. Apabila teman-teman itu yang mungkin pekerja di outdoor ya, yang apalagi sekarang musim hujan jadi sering kena hujan, aman. HP ini sudah tahan percikan air, bukan rendaman air ya, tapi lebih ke percikan air. Jadi kalau kena hujan jadi amanlah, tidak bakal kenapa-kenapa. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi.